Jadi kalau lu suruh gue coding itu gue suka gitu ya. Oh, Ternyata gue lebih suka bisnis. I see. Jadi gue mencari tempat di mana gue bisa belajar dua-duanya gitu. Kalau gue ngambil kuliah bisnis only, gue nggak dapet tech-nya. Tapi kalau gue ngambil tech only, gue nggak dapet bisnisnya. Jadi gue ngerasa ini kayak rezeki banget lah di saat gue mau kuliah. Ada nih jurusan yang bisa nge-combine dua itu. Adam, CEO Arsanesia. Apa? Arsanesia. Arsanesia. Arsanesia tuh. Itu Arsanesia tuh game studio dong ya? Yes, kita company yang kerjaan sehari-harinya adalah bikin video game. Bikin video game anjir. Oke, sebelum gue akan bahas video game ini, gue pengen nanya deh. Yes. Lu dulu waktu kuliah ambil apa sih? Kuliah gue ngambil jurusan namanya Sistem dan Teknologi Informasi, STI. Gila, namanya kayak susah ya. Namanya susah, betul. Itu belajar apa, Dam? Nah, jadi di kampus gue dulu, boleh sebut merek kan ya? Boleh dong, sebut aja. Gue dulu kuliah di ITB. Di ITB itu ada namanya Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, itu kayak fakultasnya kan. Nah, di bawahnya tuh ada jurusan namanya Teknik Informatika. Itu yang pure programming, computer science lah. Oke. Nah, pas gue masuk tahun 2008 itu ada jurusan baru. Gue angkatan kedua tuh. Yang si Sekolah Teknik Sistem dan Teknologi Informasi. Bedanya dengan yang computer science, kalau di kita nyebutnya IF ya, di IF itu pure komputer, kalau di STI ada porsi bisnisnya. Oh, oke. Jadi ada bisnis tech-nya gitu ya? Ada ya, jadi kayak 70% mungkin materinya IF, 30%-nya materi bisnis, materi yang lebih high level lah, sistem gitu. Oke. Oh, jadi sebenarnya memang dari awal tuh lu nggak cuma fokus ke teknikalnya doang. Ya. Berarti ada bisnis skill juga yang belajar di situ ya? Yes. I see. Terus gini, kan kalau misalkan belajar teknik itu kan sebenarnya kan mostly kan math gitu-gitu kan. Ketika lu ambil jurusan ini, lu udah aware belum sih kayak, oh ini yang pengen gue ambil? Maksud gue kan lu bilang ini kan jurusan baru kan? Ya, berarti sebenarnya lu kinda take a risk dong. Karena kan jurusan baru kita nggak tahu apakah bagus apa enggak segala macam. Nah itu lu gimana tuh? Gue tuh sebenarnya udah familiar dengan field-nya computer science dari SMA ya. Oh, oke. Waktu SMA, enggak, gue madrasah cuy. Madrasah, oh iya bener. Madrasah dulu, madrasah aliyah. Madrasah negeri. Waktu SMA dulu, gue masuk tim Olimpiade Komputer. Oh, oke. Jadi memang gue udah tahu apa sih yang akan dipelajari kalau nanti lu masuknya ke computer science gitu ya. Programnya gue udah tahu segala macem. Turns out, walaupun gue suka, jadi kalau lu suruh gue coding itu gue suka gitu ya. Ternyata gue lebih suka bisnis. I see. Jadi gue mencari tempat di mana gue bisa belajar dua-duanya gitu. Kalau gue ngambil kuliah bisnis only, gue nggak dapet tech-nya. Tapi kalau gue ngambil tech only, gue nggak dapet bisnisnya. Jadi gue ngerasa ini kayak rezeki banget lah di saat gue mau kuliah. Ada nih jurusan yang bisa nge-combine dua itu. Oke. Oh, jadi di awal tuh cara lu pilih itu kayak memang dari awal lu udah tahu nih lu suka menikmati lah teknologi tersebut. Tapi memang lu favor bisnis more jadi. Dan ketika lu ketemu dulu cocok nih gitu. Betul, gue kan emang ya lu tau lah dari gue SD, SMP, SMA itu high tech banget ya. Iya, emang lu emang iya sih lu dari SD tuh, waduh teknologi terus kan kita cari. Jadi kayak impian gue tuh kayak sebelum sekarang ada smart home yang segala macam IoT ya, pengen kayak gue pengen bikin sendiri smart home gue yang otomatis pakai voice control segala macam. Itu udah kayak impian gitu kan untuk bikin seperti itu. Itu kan keinginan dan hobi. Tapi kalau passion gue emang dari dulu passionnya bisnis. I see. Oke. Jadi menemukan titik tengah itu menurut gue ya lucky aja bisa dapet jurusan yang kayak gitu. Oke. Dan sekarang kan lu build Arsanesia kan? From the ground kan? Yes. Bikinnya. Nah, apakah yang lu kerjain atau yang lu pelajari waktu kuliah itu relate? Atau apakah ada beberapa courses yang menurut lu kayak jurusan atau jurusan ya, mata kuliah ya? Beberapa mata kuliah itu relate nggak sama yang lo kerjain sekarang gitu? In a way ada gap ya tentu ya. Pasti. Apa yang kita pelajari di kampus dengan apa yang dipakai di industri. Ya walaupun gue bikin perusahaan sendiri dan gue ngambil kuliah itu dulu gue dapat C di mata kuliah manajemen kalau nggak salah justru ya. Jadi kayak dosen gue ngerasa gue tidak bisa nih nge-manage orang gitu. Tapi pada kenyataannya ya gue fine aja sekarang bisa bisnis. Jadi memang teori sama praktik itu terkadang ada gap. Tapi kalau menurut gue satu hal yang beneran turning point ya, kenapa ngambil jurusan atau ngambil kampus itu berpengaruh buat karir lo, menurut gue sih network ya. I see, oke. Jadi link dari alumni jurusan gue itu
kayak thrive di bidangnya masing-masing, di bidang IT gitu kan. Sehingga kalau gue butuh mentor, butuh tempat bertanya, opportunity, aksesnya gampang karena satu alma mater. Bahkan menurut gue ya, gue kecebur untuk bikin perusahaan. Kenapa berbisnis game? Itu gara-gara Nokia. I see. Oh, gue nggak tahu anak sekarang masih tahu Nokia atau Kalau zaman dulu tuh Nokia tuh nomor 1, the biggest lah. Yes, gitu, connecting people. Semua orang pakai Nokia. Iya, betul. Nah, dulu tuh Nokia kerjasama eksklusif dengan kampus gue. Untuk bikin lab di situ. Untuk bikin lomba, bikin pelatihan segala macam gitu. Karena menurut gue itu privilege yang gue dapetin yang mungkin di kampus lain atau jurusan lain nggak bisa dapetin. Karena ya gue nggak tahu apa yang dipikirkan Nokia. Pasti gampangnya kayak, oh gue mau penetrate ke Indonesia, gue mau penetrate ke kampus, mana kampus teknologi paling bagus di Indonesia, ya kepikiran ke sana kan. Nah, pertanyaan gue adalah, kan maksud gue gini, tadi kan lu bilang lu kecebur ke industri ini. Berarti ketika lu kuliah, lu berarti belum mikir akan seperti ini dong? Gue tuh dari dulu udah kebayang pengen berbisnis. Tapi bisnisnya apa gue nggak tahu. Actually, gue dulu MLM pernah, jualan apa pernah, segala macam pernah gitu kan. Jadi gue cobain semua dan kebetulan, ya nggak kebetulan, maksudnya ada opportunity lah datang dari Nokia yang ngebuka mata gue bahwasannya ini ada industri yang potensial marketnya gede. Dan ternyata passion gue terhadap teknologi dan terhadap video game juga bisa tersalurkan di sini. Ketemu deh di situ. Nah, ini menarik nih karena gini, lu sebenarnya aware di awal tuh justru yang suka bisnis gitu. Pertanyaan gue adalah, memang lu di awal bilang lu suka teknologi gitu. Tapi kenapa lu nggak ambilnya bisnis school aja gitu loh? Karena gini, di awal lu kan tahu teknologi suka karena pas SMA lu pernah ikut grupnya itu kan, ceritakan. Nah, dan gue rasa lu juga ada hobi-hobi lain kan, dan gue tahu lu main musik segala macam. Kenapa lu nggak ambilnya bisnis yang pada akhirnya nanti bisa tentuin nih, oh gue nanti bisa ambil musik bisnis lah ke depannya, atau tech belakang, yang penting gue punya bisnisnya deh. Kenapa lu nggak begitu, tapi malah langsung belok kayak, oke, gue teknologi dan bisnis gitu? Karena mungkin waktu itu gue masih belum kebayang ya mau ngambil bisnisnya apa, mulai dari mana. Bisa aja gue ujung-ujungnya bisnisnya mungkin di fashion, bisa aja di tekstil, di apalah, gue masih membuka lebar gitu kan sebenarnya. Dan untuk mulainya kapan pun gue juga tidak men-set target ya, kayak gue harus mulai saat ini atau sambil kuliah atau habis kuliah, atau mungkin gue juga punya roadmap di bayangan gue kayak habis kuliah bisa kerja dulu lah atau segala macam. Makanya ketika dulu milih kuliah, yang gue pikirkan adalah kampus mana atau jurusan mana yang paling bisa memberikan gue opportunity lebih luas ke depan. This is such a good choice. It's good way of thinking ya sebenarnya. Jadi intinya sebenarnya adalah lu nggak mau mancing pakai satu umpan, lu mau tebar jala dulu deh banyak-banyak kayak gitu ya. Interesting. Sebenarnya ini thought process yang cukup menarik sih menurut gue. Nah, kan lu berarti sebenarnya ibaratnya di awal bilang kecebur nih. Nah, dari kecebur ini sampai akhirnya, karena gini, banyak orang yang kecebur, terus basah, dia pindah habis itu. Nah, lu kecebur tuh nyelam makin dalam kan? Itu gimana tuh mulai, Dam? Mungkin kalau gue, karena gini, gue sudah tahu apa yang akan gue hadapi nanti. Ketika kuliah 4 tahun, gue akan belajar apa sih, itu gue udah tahu gitu kan. Kan silabus itu juga bisa lihat kan, udah bisa lu baca gitu kan. Bahkan ini momen yang mungkin cukup pivotal dalam planning gue, karena gue kalau melakukan sesuatu pasti planningnya dari jauh-jauh hari ya. Gue ingat banget dulu ospek masih ini ya, masih sekencang gitu ya. Tapi justru ini ospek yang bukan menyesatkan ya. Jadi kan biasa ada kakak yang galak-galak, marah-marahin lah, yang ada jangan terlambat gitu kan. Ada juga kakak mentor yang baik, yang sesinya, ayo anak-anak semangat, adik-adik semangat. Ada gitu ya? Ada sesi mentornya gitu kan. Gue belum pernah denger yang gitu. Lu belum pernah di ospek ya? Yang disuruh dijemur, suruh push up, itu gue masih merasakan. Tapi anyway, justru kakak-kakak yang pas lagi mentoring itu memberikan sebuah, maksud dia mungkin petua, yang waktu itu membuat gue, men-trigger gue kayak untuk ini tantangan buat gue. Dia bilang gini, adik-adik kuliah di ITB itu, nggak harus di ITB, maksudnya kuliah itu susah gitu kan. Untuk lu bisa survive kuliah 4 tahun, lu hanya bisa pilih 3 dari 2. Pilih 2 dari 3. Ada hukum segitiga, dia bilang kayak gitu. Gue masih inget banget lah ini. Pertama, lu pilih akademik, IP bagus. Kedua, lu pilih organisasi, aktif di himpunan lah, di kabinet, di segala macam, BEM gitu kan. Ketiga, kehidupan sosial. Jadi kalau lu mau aktif di kampus, di organisasi kampus, dan punya IP bagus, ya lu berarti mungkin bakal jomblo. Nggak punya waktu buat pacaran. Gitu kan. Atau kalau lu pengennya aktif di organisasi dan pengen tetap punya pergaulan yang bagus gitu ya
ya paling IPK lu 1 koma. Iya. Kan. Jadi suruh pilih 2. Waktu itu gue dalam hati kayak, gue nggak nantang balik ya, tapi kayak, gue bisa kayak gini lah gitu. Gue harus nunjukin kalau gue lulus bisa dapat 3-3-nya. Nah itu gue bener-bener di tingkat 1 itu gue planning, tahun pertama gue mau apa, tahun kedua gue mau apa, ketiga mau apa, keempat mau apa, biar bisa dapat semuanya. I see, oke. Jadi gue planning tuh dari mata kuliah yang akan dihadapi, gue pilih jurusan yang mungkin, kan ada mata kuliah pilihannya ya, mana yang gue suka, mana yang buat IP, iya, benar-benar. Sehingga gue lulus bisa dapat 3-3-nya. I see. Jadi gue bisa aktif di organisasi, waktu itu gue jadi ketua angkatan, gue lulus cum laude tepat waktu, itunya dapat, dan masih punya waktu untuk pacaran, karena akhirnya jadi istri gue. Benar. Nah, bahkan gue tambah lagi 1, pas lulus udah gak perlu cari kerja lagi, karena udah punya perusahaan sendiri. Jadi ya, ketika di awal gue kecebur ke kampus itu, gue langsung nge-planning gimana gue memetakan apa yang gue pelajari sehingga gue bisa mencapai target-target gue sih. Oh gila, menarik ya. Berarti memang bener di awal tuh lu udah decide juga kan, kayak lu akan ambil business and tech, dan lu along the way lu udah plan semua gitu ya. Nah, dan lu bilang tadi setelah lulus kuliah, lu langsung bisnis. Bisnis di game ini. Karena tadi lu ikut Nokia itu di Cita ya. Nah, itu gimana dah? Maksud gue, karena gini, ibaratnya lu kan sebenarnya knowledge bisnisnya cuma based on yang lu pelajarin di kuliah. Ibaratnya naik sepeda tuh lu baru denger doang cara nge-goes itu seperti apa. Lu belum pernah goes kan. Jadi lu pasti akan ngerasain jatuh segala macam. Nah itu startnya gimana? Kayak yang membuat lu merasa kayak, oke, gue akan start bisnis, dan gue akan start bisnis di bidang tersebut, ya spesifik banget kan lo tuh. Itu apa? Itu gimana prosesnya? Jadi gue menemukan mungkin titik di mana orang galau tuh ketika dia tidak menemukan yang dia lakukan sesuai dengan ekspektasinya dia. Gue kebetulan IT-nya sesuai dengan ekspektasi gue, terus porsi bisnisnya sesuai dengan ekspektasi gue, dan juga game gue juga menyenangi gitu kan. Tapi kan kayak yang lu bilang, di kampus nggak diajarin tuh. Betul. Bikin game nggak ada mata kuliah bikin game kan. Betul. Adanya codingnya itu gitu kan. Bisnisnya juga nggak ada, adanya manajemennya, adanya segala macam gitu. Nah, mungkin ini nyambung ke yang pertama ya, di mana gue punya privilege berada di kampus yang di situ ada founder yang Bukalapak lah, ada founder yang apalah segala macam. Di saat itu tuh startup belum besar, belum tren kayak sekarang. Jadi kayak Bukalapak tuh cuma jualan sepeda gitu. Lulusan IT tuh rata-rata kerja di bank gitu, atau di software house. Nah, belum ada startup unicorn. Nah, gue waktu itu ngebantu nge-organize sebuah komunitas namanya EF Association, yang isinya memang alumni informatika yang berwirausaha. Jadi itu kita rutin meet up tiap bulan. Yang dibahas tuh mulai dari sesimpel gimana cara ngurus payroll, cara bayar pajak, gimana cara pivot bisnis segala macam. Jadi emang apa ya, network itu yang bikin kita punya akses ke knowledge ya. Jadi sebenarnya itu malah jadi itu kayak quote unquote business school jadinya ya. Betul. Ya kan? Betul. Interesting. Nah, gini, kan kita semua tahu lah, bikin bisnis itu kan sebenarnya prosesnya nggak cuman kayak kita start bisnis pasti ada pelanggan gitu. Dan apalagi yang lo lakukan itu adalah pada zaman itu bukan bisnis model yang umum. Kan maksud gue kayak tadi Bukalapak dia jualan sepeda, jelas tuh ya kan gimana. Nah, kalau lo tuh karena gini, lo kan tadi Artanesia kan studio game kan. Dan zaman dulu kita game apa sih, paling Angry Bird, kalau tahu Angry Bird ya. Angry Bird kan. Nah, maksud gue lo di situ menentukan bisnis model, terus menentukan kayak ini akan gue pilih, terus kayak path-nya seperti apa, bahkan mungkin ada pivoting apa enggak, itu gimana Dam? Funny things adalah yang menginspirasi gue adalah si Rovio itu, Angry Birds. Angry Birds. Jadi kan awalnya gue ikut lomba tuh yang diadain Nokia, dan kebetulan menang. Gara-gara menang gue dibawa untuk pameran di Singapura. Nah, di Singapura itu Angry Birds juga buka booth. Nah, gue sama orang Nokia dikenalin ke orang Angry Birds, diajak ngobrol-ngobrol, belajar banyak. Jadi kita tahu, ternyata bisa ya bikin bisnis kayak gini gitu. Jadi in a way kayak salah satu inspirasi Artanesia ya dari Rovio itu juga sih. Belajarnya. Angry Birds itu gitu. Nah, selama lu jalan gini, gue seingat gue Angry Birds itu kan itu game yang keberapa yang mereka buat gitu kan. Akhirnya baru boom gitu kan, sama kayak Flappy Bird kalau salah deh. Apakah lo, karena gini, seperti every other business, nggak mungkin the first product lo langsung berhasil. Betul. Gitu. Nah, ini lo rasain nggak sih? Apakah lo di awal langsung kayak, ternyata gue bisa jalan kok langsung di awal, dan udah langsung ketemu bisnis model, atau mungkin justru di awal lo kayak, enggak, gue sempat berdarah, terus akhirnya gue bangun lagi gitu-gitu. Iya, jadi kita tuh waktu itu punya 2 bisnis model. Satu memang dream bisnis kita adalah punya game yang istilahnya apa bahasa mungkin B2C ya, business to consumer, yang bisa langsung retail, dimainin sama gamers di
store apapun lah, di App Store, di Google Play, di Steam, di PS itu kan. Itu mimpi kita tuh dari 2011. Yeah. Dan bahkan sampai sekarang walaupun kita udah rilis cukup banyak game, kita belum merasa punya game yang cukup sukses ya untuk kita jadikan kayak the main source of revenue. That's why kita sebenarnya punya satu bisnis lagi yang menurut gue ini lebih apa ya? Mungkin barrier to entry-nya lebih kecil lah gitu. Itu yang bisnis emang B2B, business to business. Dimana ini lucu nih konsepnya. Lalu menggunakan game untuk membantu organisasi atau company achieve their goals. Istilahnya gamification. Jadi either itu ada problem di masalah HR, ada problem di masalah training, ada problem di masalah engagement, activation. Itu banyak elemen game yang lo bisa pakai untuk solve masalah itu. Jadi sebenarnya fokusnya Arsanesia waktu di 2011 dan ini juga karena waktu itu kita dimentorin sama tim dari Nokia ya gitu kan. Itu adalah gimana caranya lo bisa grow juga dari si B2B ini sih. I see. Jadi sebenarnya tuh memang di perjalanan tuh lu nggak terpaku pada satu bisnis model gitu. Jadi lu coba beberapa bisnis model. Oke, good. Nah, pertanyaan gue adalah kan lu sebelumnya tadi lu bilang lu kuliah bisnis dan itu kan. Adakah beberapa skill yang lu pelajarin itu supporting that? Ketika lu lagi, maksud gue kayak contoh gini ya, lu lagi jalan nih bisnis Arsanesia tersebut kan. Terus kayak, oh, lu belajar ini deng gitu. Pakai gitu. Apa nggak ada gitu. Oh ya, kalau ilmu ada ya. Maksudnya kalau ada dari sisi how to manage project apa segala macam itu basic teori yang kita terapin, beneran diterapin. Kayak project management, terus kayak buat analisis requirement segala macam itu something yang sampai detik ini pun masih kita pakai. Cuma satu turning point yang gue rasa itu di kampus di mata kuliah sama dosen gue itu bener-bener kepake itu adalah ada satu dosen gue namanya Pak Yusef yang dia itu punya mindset bahwasannya lu belajar teori boleh tapi harus langsung dipraktekkan. Jadi kayak lu harus mengaplikasikan teori lu, nggak boleh cuma hanya ngerjain UAS doang, UTS doang, ngumpulin tugas doang gitu kan. Ini memang agak eksentrik dosennya gitu kan. Dia bilang gini, kalau dulu kan upload game ke store Nokia Office Store dulu namanya. Itu kan susah ya, ada proses QA-nya apa segala macam gitu kan. Mata kuliah dia judulnya PAM, pengembangan aplikasi mobile. Oh gila, Nah, dia bilang gini, kalau misalkan lu berhasil lolos QA-nya Nokia, game lu ada di Nokia Office Store, lu nggak usah ikut UAS, lu langsung dapat A. Wow. Jadi, iya benar. Jadi dia kayak, pokoknya, ya lu nggak usah ikut UAS, nggak langsung A. Ya. Maksudnya UAS-nya langsung A gitu kan. Jadi UAS ini lu nggak usah ikutan, karena game lu udah di store, anggapannya lu udah berhasil bikin aplikasi mobile. Nah itu, dia ngajar kuliah apa lagi, gue lupa, dan gue ngambil juga. Nah itu gue inget banget di salah satu soal ujian dia, ada yang diminta untuk masukin account ID, ada sebuah perlombaan namanya Inaikta kalau nggak salah itu ya. Masukin registration ID Inaikta kalian. Artinya dia nge-push kita untuk ikut lomba. Oh, I see. Nah, menurut gue ini mindset yang oke ya. Ternyata kuliah tuh biar ilmunya tetap lebih nyantol, selain dipelajari harus dipraktekkan. I see. Jadi sebenarnya pada akhirnya karena waktu kuliah mungkin ini jadi bersambung semua jadinya. Dalam artian di awal lo udah tahu mau apa, tapi mungkin belum clear. Terus pas udah nyebur jadi tahu, kemudian dapat dosen yang cukup sportif dan praktikal, dan ketika bisnis pun jalan gitu deh. Iya. Oke, ini menarik nih. Nah, sebenarnya gini, pasti kan zaman sekarang, apalagi mereka udah ngeliat lo jadi bikin game, dan maksudnya sekarang industri udah berubah. Nah, zaman dulu kan orang kalau kuliah nanti kamu mau kerja apa? Sekarang tuh tinggal pilih mau kerja apa aja gitu kan. Nah, maksud gue pengen sih, mungkin gue pengen tahu deh, day to day life itu gimana sih? Dan artinya gini, lo kan berarti kan sekarang managing a business. Berarti in a way you're a business person. Tapi specifically in game industry kan. Nah, gue pengen tahu day to day itu seperti apa. Karena kan ketika nanti, karena gue di kuliah luar ini, gue kan kasih value ke student-student yang mau kuliah. Dan mereka tuh biar ada bayangan kalau nanti gue jadi ini tuh seperti apa sih gitu. Nah, gue pengen tahu, lo sebagai gue bisa bilangnya bosnya game studio itu seperti apa sih dalam day to day gitu? Ya. Kan title gue CEO ya. CEO itu foundationally tugasnya cuma 3. Memastikan perusahaan mau gerak kemana, jadi punya vision, ini kita mau kemana. Memastikan bahwasannya punya bahan bakarnya, punya uang untuk ngegerakin kapalnya. Dan memastikan lu bisa nge-hire talent-talent terbaik gitu kan. Jadi basically goal utamanya cuma itu. Nah, tapi gimana caranya? Nah, itu yang mungkin strategi tiap orang beda-beda ya gitu. Kalau gue, day to day gue, mostly gue banyak melakukan satu research. Kayak gue harus selalu melek, kan industri IT adalah teknologi geraknya cepet banget ya. Kemarin kita ngomong blockchain, sekarang kita udah ngomong AI. Next apalah gitu kan segala macam. Itu emang kita tiap hari harus, tiap pagi itu momen pertama gue adalah baca newsletter.
Wow, jadi gue subscribe ke banyak newsletter gratis maupun berbayar gitu ya, yang memberikan intelligence apa yang lagi terjadi dan ke depan akan seperti apa. Jadi itu kayak sarapan gue itu. Terus in term of like menjaga company, mulai dari culture company, direction mau kemana, ngebuka opportunity bisnis. Nah itu banyaknya kayak networking lah, terus scouting lah, ngeliat datang ke event, kenalan sama orang, terus ngisi-ngisi acara kayak gini gitu ya. Menurut gue ini juga opportunity untuk memperluas namanya luck service area ya. Betul. Area keberuntungan kita gitu, kita perluas itu kan. Tapi mungkin satu hal yang gue temukan menarik ya. Gue kan anak rumahan ya, Rip ya. Iya, banget. Sebenarnya nggak suka keluar gitu. Iya, betul. Kantor gue dulu di Bandung, gue tinggal di BSD. Iya. Dulu sempat ada momen di mana gue nyetir bolak-balik ke Jakarta Bandung gitu kan. Semenjak COVID, kita menemukan bahwasannya industri IT dan industri game ini something yang punya keberuntungan untuk bisa dilakukan secara remote. I see. Jadi sekarang tim kita fully remote. Kita masih punya kantor di Bandung. Kalau lu ngerasa rumah lu tidak kondusif untuk bekerja karena disuruh nyapu, disuruh itu gue lagi kerja tapi disuruh apa gitu kan, lu mau ke kantor boleh. Tapi sekarang dalam konteks kita hiring, dalam konteks kita manage tim, itu semua udah fully remote. Oke. Nah, tapi maksud gue on a daily basis gitu, apakah lo ada satu kayak, karena gini, gue merasa tuh kalau misalnya orang kerja, itu kan pasti kan ada kayak, pertanyaan adalah kerjaan tuh lo ngapain sih gitu kan. Dan lo kan posisi sebenarnya sebagai CEO, ibaratnya lo nahkoda kapal, lo nyetir kapal gitu. Nah, gue pengen tahu gini, karena gue percaya satu hal. In this life itu you choose your stress. Dalam artian gini, ketika orang kan ada mikir, gue tuh nggak mau stres. Tapi menurut gue semua karir pasti ada stresnya. Gitu. Nah, maksud gue ketika lo ambil pilihan ini, stres apa sih yang lo pilih, Dam? Mungkin kalau kita ngomong game ya, industri entertainment itu industri yang high risk. Very high risk. Jadi something yang lu hit and miss, kayak lu udah formulanya sama persis dengan produk yang hit aja lu ikutin, belum tentu juga gitu kan. Faktor timing lah, faktor tren lah, segala macam gitu. Jadi menurut gua momen ketika gua melakukan tadi ya market research, momen ketika mendecide ini kita mau bikin apa, itu sebenarnya gua lagi kayak naruh tali di leher tim gue gitu kan. Kalau ternyata direction yang gue minta mereka ke sana itu tidak sesuai gitu, artinya mereka bakal lose dari job gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya ini industri yang ya lu harus bisa balance dengan baik lah gitu kan. Iya, oke. Berarti sebenarnya making decision lah yang stres terbesar yang lo pilih saat ini sebenarnya. Ya, menurut gue kenapa kayak misalkan CEO atau direktur utama dari perusahaan-perusahaan besar dibayar mahal gitu ya. Ya karena decision mereka menentukan perusahaan buka atau tutup. Interesting. Oke. Wah, ini sebenarnya good point. Karena gue pengen nanya juga ke lu. Karena kan making decisions. Sama lah, kayak orang kuliah milih jurusan making decisions tadi lu bilang. Kemudian lu milih ke GET. Lu bilang tadi dari 3 itu, lu akan making decisions juga. Nah, bisa nggak sih lu jelasin kita kayak prosesnya lu making decisions itu seperti apa? Apa konsiderasi lu seperti apa? Apa yang lu pikirkan? Apakah lu ada risk management juga gitu? Iya, pertama gue kalau dalam konteks melihat semua opsi gitu ya, pertama harus based on data. Bahkan kalau misalkan lu tanya, Dam gue mau beli laptop, atau Dam gue mau beli kulkas TV lah gitu kan. Kira-kira TV apa yang bagus buat gue ya? Padahal lu cuma mempertaruhkan apakah duit 10 juta untuk lu bikin TV itu worth it atau enggak. Itu gue bikin spreadsheet, Rip. Merek-merek TV, berapa inch, speknya apa, prosnya apa, konnya apa, gue nonton YouTube, review-reviewnya segala macam untuk memastikan ini the best decision yang bisa kita ambil. Jadi data itu buat gue sangat penting in every decision gitu kan. Terus tadi poinnya juga bagus, managing the risk ya. Gue juga ngekalkulate nih opsi ini kira-kira berapa besar resikonya dan seberapa damaging, dan kalau ini terjadi, gue punya safety net atau enggak. Jadi gue sangat risk appetite gue sangat tinggi. Jadi dalam mengambil decision yang ini risky, gue menikmati. Tapi gue sangat konservatif terhadap resiko. Maksudnya gini, gue nggak akan berani ngambil ini selama gue punya safety net. Makanya gue akan ngebangun safety net dulu, baru kita ambil risk yang tinggi gitu kan. I see, very very interesting. Jadi memang making decision itu kan it's such a big thing, dan gue percaya sih setiap orang punya gaya sendiri-sendiri, dan menurut gue gaya lu nih cukup detail gitu, that spreadsheet, terus udah ada fondasi dulu baru lompat. Jadi, dan menurut gue ini cukup keren. Nah, ini last question dari gue, Dam. Last question gue adalah, ini akan gue tanya ke semua guest sih. Say, lu tahu akan seperti ini sekarang, ya kan? Ketika lu balik kuliah lagi, apa yang akan lu pelajarin, Dam? Atau jurusan apa yang akan lu ambil? Atau nggak usah jurusan deh, mata kuliah apa yang gue rasa kayak,
menurut gue ini akan sangat penting buat gue sekarang gitu? Kalau gue mungkin kalau bisa balik lagi, misalkan milih ya, karena gue tahu gue akan ke bisnis dan ini akan gue lakukan sehari-hari gitu ya. Mungkin gue akan aim nggak cuma di Indonesia sih, nggak cuma ITB. Gue akan nyari company yang emang jurusan game-nya paling bagus. Misalkan di New York tuh ada jurusan game yang bagus segala macam. Karena gue ngelihat kampus itu key elemen kalau buat gue ya decision milih kampus itu adalah prospek kedepannya akan seperti apa. Betul. Karena gue yakin ilmu pasti berubah, bahkan lu bisa pelajari sendiri ilmunya di mana-mana. Tapi circle pertemanan lu, mindset orang ada di sekitar lu, terus kayak mereka jadi apa, punya resource apa, itu menurut gue yang priceless sih, yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Oke, jadi memang kalau buat lu the most important thing is network lah ya. Iya. Gila. Oke, Adam, thank you so much. Keren. Oke, thank you, Adam. Thank you, Rip.